hal apa sih yang gue temukan ya terkait dengan kekurangan, keluhan maupun kerusakan ya, atau yang menurut gue nggak nyaman lah dari motor ini ya. Karena halo semuanya, balik lagi dengan gua Wan Saputra. Jadi pagi ini gua mau sharing-sharing ya, hal apa sih yang gua temukan ya terkait dengan kekurangan, keluhan maupun kerusakan ya, atau yang menurut gua nggak nyaman lah dari motor ini ya. Karena motor ini kan umurnya udah 12 tahun ya, bahkan ada yang 13 tahun kalau produksi 2011 ya. Oke, yang pertama adalah kerusakan yang gua alami itu bendix ya. Karena memang entah kenapa bendix di Moge Kawasaki itu cepat rusak. Nggak tahu kalau merek lain ya. Cuman Moge Kawasaki itu relatif banyak yang rusak di bendixnya. Jadi bendix itu kayak apa ya, relay starter. Relay starternya itu cepat rusak. Gua pribadi kemarin waktu baru ambil itu kondisinya memang sudah hampir rusak, karena seringkali di starter itu dia nggak bisa hidup ya, nggak bisa nyala gitu. Jadi cuma cetak. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya adalah kerusakan yang gue alami itu seal shock breaker depan ya. Karena memang motor ini kayaknya antara pemilik sebelumnya itu nggak pakai pedok ya, atau memang lama di showroom, dan di showroom itu rata-rata nggak pakai pedok ya. Kemudian waktu sebelum gua beli ya, di showroom itu gua cek memang nggak begitu ada kebocoran. Memang nggak ada kebocoran ya kalau gua cek tanpa motor jalan. Tapi ketika nyampe di rumah gua pakai jalan itu baru ketemu ada kebocoran seal shock depan ya. Jadi memang mungkin bocornya masih halus ya, masih tipis, sehingga kalau nggak dipakai jalan itu nggak kelihatan kalau dia bocor seal shocknya. Dan menurut gue itu wajar sih, seal shock jebol itu wajar. Seal shock jebol itu wajar karena bobot motor yang cukup berat ya, dan juga Moge seal shock jebol itu memang wajar. Kemudian selanjutnya kerusakan yang gue alami adalah seal water pumpnya jebol ya. Itu baru kemarin itu. Jadi tiba-tiba ke pagi hari waktu gue starter motornya itu ada kebocoran ya, air radiatornya bocor di area bawah water pump ya. Air radiatornya tuh netes di area bawah water pump itu. Jadi itu pun menurut gue juga wajar ya, karena motor udah 12 tahun baru jebol water pumpnya, itu menurut gue wajar ya. Itu hal-hal yang memang harus kita antisipasi ya kalau kita beli Moge second ya. So far kerusakan hanya 3 itu ya. Kemudian lanjut ke bagian hal-hal yang menurut gua bikin nggak nyaman atau sedikit kekurangan lah menurut gua ya. Yang pertama adalah ini kan motor sebutnya touring ya. Ada yang nyebut sport touring, ada yang nyebut touring ya. Jadi posisi pengendaranya memang enak ya. Ini tangan tuh enak banget. Tangan enak banget, kemudian pinggang, punggung itu enak. Cuman entah kenapa kalau motor ini dipakai jalan lebih dari 2 jam atau lebih dari 2,5 jam itu kaget loh. Itu yang kerasa itu kakinya, kerasa pegel banget ya. Jadi tekukan kaki ini, jadi ini kaki nekuk begini nih. Jadi tekukan ini tuh kayak nggak ergonomis gitu kakinya. Kalau tangan, pinggang dan punggung itu enak, ergonomis ya. Tapi bagian kaki itu nggak enak. Jadi pernah gua pakai jalan 2,5 jam, itu kaki sampai sakit banget, sampai sakit kayak apa ya, nyeri lah, sakitnya tuh sampai nyeri. Itu yang gua rasakan ya. Jadi motor touring yang memang di bagian kakinya kurang ergonomis ya. Ya memang nggak bisa dibandingkan dengan Versys ya. Versys kan memang dia motor bener-bener touring untuk land ya. Itu memang nyaman banget. Kalau R6N ini memang ada kekurangan di bagian kaki kalau dipakai jalan jauh ya. Masih pegel. Kemudian selanjutnya adalah pengereman ya. Ini kedodoran banget pengeremannya. Jadi ini kan 650 cc ya, tapi berat kotornya tuh di atas 200 kilo ya. Jadi berat motor ini yang 650 cc itu 11-12 atau hampir sama dengan ZX 10R yang 1000 cc ya. Itulah ya, jadi memang cc nya 650 tapi beratnya hampir sama dengan cc 1000. Itulah kenapa
remnya kedodoran. Terlebih lagi ini master remnya masih biasa ya, Nissin, masih belum Brembo. Kan kalau ZX-10 dengan berat segitu udah Brembo kan. Ini master remnya masih Nissin. Jadi gua kerap kali awal-awal pakai motor ini tuh rem kedodoran ya. Ya walaupun sekarang pun juga gua sering nemuin kedodoran sih remnya sih. Jadi misalkan gua kenceng nih, nah ini gua ngeremnya tuh harus kayak jaga jarak gitu, harus bener-bener tahu celahnya kapan harus ngerem gitu. Karena kalau enggak nanti bisa kayak telat ngeremnya gitu sih. Itu masalah rem ya. Kemudian selanjutnya masalah handling itu berat ya menurut gua, kayak celeng gitu. Jadi kalau motor ini dipakai buat nikung-nikung nih, nikung kanan, nikung kiri gitu kan, itu kayak celeng. Jadi agak susah direbahin ya, direbahin tuh susah gitu ya. Handling gak enak tuh memang salah satunya karena bobot berat dari motornya yang cukup gede ya. Jadi efek dari berat motor yang cukup berat ini, yang cukup besar ini, efeknya pasti ke handling ya gitu. Kemudian selanjutnya adalah gua kalau pakai motor ini tuh sering dikira naik Bison ya, Yamaha Bison. Tak kenapa banyak orang yang mengira ini tuh Bison gitu, terutama orang-orang awam ya yang mungkin nggak ngerti ya, karena memang ini kan motor produk udah lama ya, 12 tahun 13 tahun yang lalu, dan banyak orang yang mengira ini Bison. Jadi pride-nya nggak ada lah, kayak apa ya, kebanggaannya tuh nggak ada kalau naik ini sebenarnya, karena orang-orang nggak pada ngerti motor ini. Jadi memang R6N itu dikhususkan buat orang yang memang mau merasakan moge ya, tapi bukan pengen dilihat naik moge, karena nggak banyak orang yang tahu gitu. Dan selanjutnya itu tadi, R6N nggak begitu terlalu dipandang moge ya. Jadi ngelihat R6N itu orang-orang melihatnya adalah mocil. Karena apa? Karena 2 silinder gitu. Jadi agak aneh ya, orang-orang di Indonesia ini moge atau mocil dilihat jumlah silindernya gitu, padahal cc 650 ya. Ya gitu. Jadi orang-orang kadang melihat mocil, moge kok 2 silinder, 2 silinder mocil begitu. Ya padahal ini 650 cc ya. Secara aturan pajak pun juga ini masuknya moge ya. Gitu. Ya itulah ya, karena R6N ini memang tidak untuk supaya dipandang orang lain ya, wah punya moge gitu, enggak sih. R6N ini memang khusus orang-orang yang pecinta motor cc besar dengan torsi yang besar juga itu. Kemudian selanjutnya adalah oli ya. Oli dari motor ini tuh cuman 1,7 liter untuk penggantian berkala, dan itu sangat sedikit ya dengan cc 650 ya. cc 650 cc itu kapasitas olinya menyerupai motor cc 250. Ini sangat sedikit. Itulah kenapa ya gua kalau ganti oli di motor ini nggak berani sampai 1000 km. Jadi 700 km udah gua ganti sih olinya, karena gua nggak berani aja. Olinya terlalu sedikit menurut gua untuk cc 650. Ini menurut gua ya, karena cc 250 aja rata-rata juga hampir 2 literan ya, segituan gitu. Nah ini 650 kok cuman 1,7 liter ya. Jadi hati-hati buat yang punya R6N, kalau pelit-pelit amat ganti oli ya, nanti takutnya ada khawatiran mesinnya cepat kena sih, karena olinya dikit banget begitu. Kemudian selanjutnya yang menurut gua kurang serk adalah rantai sih. Ini tuh rantainya cepet kendor, karena rantainya pakai ukuran 520 gitu. Jadi ukuran 520 ini kan ukuran rantai yang sama dengan 250 cc kan. Nah padahal dengan berat motor di atas 206 kilo, dengan cc sebesar ini ya 650 cc, dengan torsi yang sebesar ini, power sebesar ini, tapi rantainya sama dengan rantai motor 250 cc ya, which is pakai yang ukuran 520. Jadi impactnya adalah dia cepet kendor ini rantainya ya. Jadi buat yang pemakai R6N diperhatikan kekencangan dari rantai. Kalau udah mulai kendor segera dikencangkan, kalau udah kendor terus-terusan segera diganti.
karena memang ini rantainya tuh termasuk kecil ya, cuman ukuran 520 gitu. Padahal biasanya 650 cc yang lain kan ukurannya udah 525 kan. Nah ini cuman 520 gitu sih. Menurut gua ini kecil sih, makanya wajar ya cepet kendor gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang tarikannya itu terlalu ngagetin menurut gua. Ngagetin banget sih. Jadi kalau main gear 1 gear 2 itu kalau ditarik itu bener-bener kayak kelempar gitu. Jadi nggak cocok sama orang yang goncengin istrinya terutama ya. Karena namanya suami istri biasanya pengen perjalanan itu nyantai, nyaman gitu kan. Jadi kalau gear 1 gear 2 ini gas langsung dibetot aja, ditarik gitu kan, itu kayak kelempar penumpangnya. Seringkali istri gua ngeluh ya tentang hal itu. Padahal gua narik gasnya udah pelan gitu, tapi dia tetap kerasa kelempar ya. Jadi menurut gua itu salah satu kekurangan dari kelebihan R6N ya, karena torsinya memang gede. Kemudian selanjutnya adalah R6N ini seringkali dianggap sampah ya sama mobil-mobil sport fairing gitu. Jadi kayak apa ya, kayak ya dianggap remeh ya, dipandang sebelah mata gitu. Wih, polisi ya. Jadi ya menurut gua sih nggak masalah juga ya, atau juga mereka nggak tahu ya seperti apa rasanya naik R6N ini. Padahal cc-nya besar banget ya, torsinya galak banget ini gitu. Jadi ya buat mobil-mobil sport fairing ini biasanya begitu sih yang gua alami. Jadi nganggap remeh dari R6N ini. Kemudian yang selanjutnya motor ini ya, walaupun memang powernya gede, torsinya gede, tapi yang gua rasakan adalah dari 0 ke 150 itu memang cepet banget ini motor. Jadi kalau kita tarik nih dari posisi berhenti sampai ke kecepatan 150 itu cepet banget ya, dari 0 ke 150 cepet banget. Tapi kalau udah kena 150 kemudian kita mau naikin terus nih kecepatannya, itu mulai agak pelan ya, perlahan gitu naiknya ya. Menurut gua ini wajar sih, karena memang top speednya juga sekitar 200 sekian kan. Itulah kenapa kalau mendekati area top speed pasti dia mulai agak susah ya, agak pelan gitu. Kemudian selanjutnya adalah banyak kasus ya R6N ini fuel pump dan tangkinya itu bermasalah ya. Jadi untuk fuel pumpnya ini banyak kasus rusak dan tangkinya banyak kasus keropos ya. Setelah gue tanya-tanya ke pihak Kawasaki, itu tuh penyebabnya adalah banyak R6N yang memang dulunya itu nggak langsung laku gitu. Jadi maksudnya lama dia di gudang ya, dia lama di gudang nggak laku-laku ya. Itulah itu bisa menyebabkan fuel pumpnya rusak di kemudian hari atau tangkinya karatan ya. Kemudian yang faktor kedua memang ya karena umur ya. Umur-umur 12 tahun 13 tahun ini sangat rawan untuk fuel pumpnya rusak atau tangkinya karatan. Kemudian menurut gua yang terakhir yang gua rasakan adalah untuk kekurangan ini joknya. Jadi joknya ini, tempat duduk untuk drivernya ini ya, untuk ridernya ini entah kenapa goyang-goyang gitu. Jadi nggak stay diam di tempat, tapi dia kalau dipakai misalkan mundurin motor atau majuin motor itu agak goyang-goyang gitu. Jadi nggak nyaman aja sih gitu ya. Itu aja sih kalau dari gua ya. Jadi terlepas dari motor ini masih sangat enak, sangat worth it ya, price to value banget. Dan itu hal-hal yang memang gua alami, gua rasakan sebagai yang rusak ya, hal yang rusak, hal yang kelemahan dan kekurangan dari motor ini. Sekian dari gua ya, semoga bermanfaat. Makasih.